Shalom saudara, apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Saya percaya sore hari ini seberapapun kita hadir, Tuhan punya rencana buat saudara. Amin. Kalau saudara suka judul, saya beri judul hari ini, belum keluar. Bringing the peace in the family. Ya, saat saudara rekonsiliasi sama Tuhan, kita berbicara tentang berjalan di dalam rekonsiliasi dari hari ke hari, oke? Dan kita saatnya di dalam keluarga juga, terutama dalam keluarga saudara ya, harus ada rekonsiliasi. Nah, saat saudara mendengar firman ini, terlalu ngebas nih suara saya, saudara jangan langsung berpikiran gini, suamiku itu yang gak berubah, aku sudah berubah. Gitu ya. Saya menangkap seperti itu ya. Tapi saudara harusnya belajar, aku harus berubah dulu, baru suami saudara berubah. Atau istri saudara berubah, atau anak saudara berubah. Jadi setiap kali saudara dengar firman, ngomongin itu lagi gitu kan. Yang ngomong aja gak berubah. Jangan saudara. Saudara tangkap itu, rubah diri saudara supaya orang lain bisa menikmati juga. Amin. Ya. Firman yang saya sampaikan ini juga pedang bermata dua saudara ya. Saya juga berpikir apakah saya sudah memberikan damai di dalam keluarga saya. Mungkin sometimes memberikan damai, mungkin enggak gitu saudara. Nah ini tergantung bagi yang menerimanya. Tapi ayo kita belajar sama-sama tentang firman pagi hari ini, sore hari ini, di 1 Petrus 2 ayat 9. Yang mana? Oke, 1 Petrus 2 ayat 9. Di sini dikatakan, mari kita baca sama-sama saudara. Tetapi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu apa? Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bahasa Inggrisnya 1, 2, 3. But you are a chosen race, a royal priesthood, a consecrated nation, a special people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ayat ini kita sering dengar saudara bahwa Tuhan itu memanggil saudara dan saya umat pilihannya. Amin. You are the chosen race. So kalau saudara sudah tahu bahwa saudara umatnya, saudara bisa ganti nama saudara di situ. Tetapi coba saudara baca yang Indonesia, you change with your name. Tetapi Santoso bangsa yang terpilih, Santoso yang rajani, Santoso yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya Santoso memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil Santoso keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara sudah sebut nama saudara, berarti saudara benar-benar adalah umat pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan, itu saudara dan saya. Amin. Saat saudara kenal Yesus, saudara sudah dipindahkan dari gelap ini, saudara dipanggil Tuhan menuju kepada apa? Terangnya. Nah, berarti saudara dan saya ini sudah ada perubahan seharusnya dari gelap kepada terang. Berubah loh ya. Cuman pemikiran kita, penangkapan kita, itu perubahan itu karena saya dulu belum kenal Tuhan, sekarang saya kenal Yesus. Perubahannya cuman itu. Dulu saya beragama lain di sini, sekarang setelah saya dibaptis, terima Yesus, dibaptis, jadi Kristen, itu aja perubahannya. Padahal itu salah saudara. Saudara belum mengerti bahwa
pengertian saudara keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, itu disebut metanoia. Artinya apa? Saudara kalau dengar metanoia itu ada kata metamorfosa. Ya, sama. Metanoia itu meta artinya melampaui, noio artinya berpikir. Jadi sebetulnya metanoia itu artinya pertobatan dari gelap kepada terang. Ini berbicara tentang pertobatan. Pertobatannya bukan hanya just change the religion, ya, tetapi pertobatannya itu ada noio, cara pikirnya. Nah, banyak anak-anak Tuhan, dia bilang bahwa iya saya berubah, dulu agama saya di sana, sekarang saya agamanya Kristen, hanya agama. Dulu saya belum ke gereja, tapi sekarang saya ke gereja, hanya itu. Tetapi saudara harusnya metanoia atau metamorfosa itu dialami oleh saudara dan saya yang mengatakan bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Kalau saudara dan saya umat pilihannya, seharusnya cara berpikir kita tidak seperti yang di dalam kegelapan ini. Sering kita seperti bangsa Israel, keluar dari Mesir, betul ya, terus masuk ke Kanaan, berubah kan, dulu di Mesir, sekarang di Kanaan nih. Tetapi pikirannya, daya thinkingnya ini, cara berpikirnya is the same thing like in you are in the Egypt. Halo. Sering kita seperti itu saudara. Dan kalau kita baca di Alkitab tentang perjalanan bangsa Israel, kita jengkel. Ini kok goblok sekali sih bangsa Israel ini sudah mengalami suatu perubahan yang besar. Apa berjalan di bawah awan, malam tiang api, makan burung dara, mana fresh from the oven. Tetapi cara berpikirnya masih seperti di Mesir. Itu belum mengalami metanoia. Jadi saya mau mengajak saudara untuk mengalami cara berpikir yang berubah. Bukan agama aja. Ada amin. Nah, ini ada satu cerita saudara tentang metamorfosa. Kenapa metamorfosa ini digambarkan sering seperti ini? Supaya saudara nangkep gitu. Oh iya ini dari telur terus jadi larva ulat, ya kan? Lalu dari ulat larva menjadi pupa, kepompong. Lalu berubah jadi kupu-kupu. Dulu hidup kita seperti ulat, kegelapan. Setelah kenal Yesus, kita jadi butterfly, cantik, beautiful. Bukan secara tubuh jasmani, tetapi karakter Kristus ada di dalam karakter saudara dan saya. Betul enggak? Ini yang dimaksud di dalam metamorfosa. Ada satu lagi cerita ini saat saya di sekolah minggu. Cerita ini masih saya ingat. Saat cerita ini disampaikan, itu berbicara tentang dunia baru. Ini ceritanya ya saudara ya. Tapi saya mau menangkapnya tentang metamorfosanya. Di sini metamorfosanya beda dengan kupu-kupu. Saudara lihat telur eggs dari dragonfly itu ada di air. Ini garis biru itu air ya saudara ya, kolam. Dia bertelurnya di kolam. Telurnya terus berkembang menjadi larva. Seperti kalau saudara bayangin kecebong gitu saudara. Berenang kan dia, berenang-berenang gitu kan di situ. Tapi saat dia menjadi dewasa, dia menjadi mold namanya. Dia naik ke atas dahan, di situ kan di sungai itu ada pohon yang dari seperti pohon teratai lah ya misalnya. Jadi saudara lihat itu dia naik, mold itu naik. Dan one day saat dia rasa gatel gitu tuh sayapnya keluar. Sayapnya keluar dia jadi dragonfly. Dia terbang, nanti dia bertelur lagi di sungai. Tidak tahu dia sungainya di mana. Di kolam atau di mana gitu. Nah, cerita yang dulu saya dapatkan, ini cerita ini menyimpang sedikit saudara ya. Waktu itu kakak beradik, dia bilang, "Kak, jangan tinggalkan aku ya seperti mama papa yang sudah pergi dan tidak pernah kembali." Katanya di
atas sana, kan dia di bawah nih, di bawah air nih ceritanya. Di atas sana itu ada dunia baru, dunia yang luar biasa. Ada benar-benar pohon itu gak seperti di sini pohonnya kecil-kecil. Itu di luar sana katanya pohonnya besar. Terus ada macam-macam gitu ya. Mereka belum pernah ke atas kan saudara. Papa mamanya waktu masih hidup di dalam itu, dia bilang, nanti kalau aku sudah ke sana, kamu tak datangin lagi, tak ceritain gitu. Dia nungguin, gak pernah datang saudara. Karena dunianya beda. Betul gak? Di udara sama di air, gak bisa lagi dia masuk. Setelah dia jadi dragonfly adult, dia cannot come in through the water. Ditungguin, sampai akhirnya kakaknya, oke, aku yang pergi duluan. Ini ceritanya di sekolah minggu yang saya masih ingat. Tunggu aku balik ya, nanti tak ceritain, bener gak itu ceritanya gitu. Ditungguin adiknya, kakaknya mulai ada moldnya dan tidak balik-balik saudara. Nah itu ceritanya bahwa benar-benar sebetulnya dunia setelah kita mati itu hubungannya saudara. Ada dunia baru. Itu ceritanya. Tapi yang saya tangkap hari ini, perubahan karakter, cara berpikir itu totally beda saat dia menjadi larva. Sama dia menjadi dragonfly. Saat saudara ada di dunia kegelapan yang dulu kita hidupin, setelah kenal Yesus, kita ini dibilang sama Tuhan apa? Kamulah bangsa pilihanku, umat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi beda saudara, bukan hanya agama atau kebiasaan saudara, tetapi cara berpikir ini yang harus saudara change. Dulu saudara seperti ini, sekarang saya berubah totally seperti dragonfly adult ini. Gak bisa disamakan dengan yang larva itu, beda saudara. Jadi kalau saudara rasanya greget nih ya sama seseorang yang gak berubah-berubah. Saudara perlu ngelus dodo dulu saudara. Aku ini sudah berubah apa belum? Saudara sebelum menunjuk ke orang lain. Saudara harus benar-benar cara berpikiran dengan Kristus. Begitu cara berpikir saudara sama dengan cara berpikir saya dengan Kristus yang tidak tersinggungan. Misalnya nih ya, contoh kecil. Saya enggak tersinggungan, saudara juga enggak tersinggungan. Begitu kita kena konflik, yang namanya konflik, problem, ya kita enggak akan tersinggung karena cara pikir kita ini beda. Haleluya. Tapi kalau pasangan saudara belum dalam Tuhan, if your partner or wife or husband not yet become a dragonfly, we already become dragonfly, my wife or husband or children still larva. Totally different thinking. Gak bisa saudara mau merubah, gak bisa. Timingnya sama Roh Kudus sendiri nanti one day dia akan naik menjadi mold dan dia change. Nah ini kan butuh proses. Nah kita masuk lagi kepada tema tadi, bring the peace in your family. Karena banyak konflik saudara dalam keluarga. Apalagi pasangan-pasangan yang di sini ada pasangan Western people. Totally different. Secara budaya, we have different character, different everything. Ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan gini. Baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. So whoever is in Christ is a new creation. The old has passed away, indeed the new has come. Ini old life kita di sini kan. Saat we accept Jesus, kita pindah loh ke tempat ini. Kita creation baru, new creation. Kalau new creation, tadi saya sudah bilang, jangan bilang saya dulu agama A, sekarang saya agama Kristen. Bukan itu. Tetapi how you think, the way of your thinking
it must be changed with God. Ini yang sering aku sudah Kristen, dia belum sih. Tapi kalau saudara sudah berubah, ya, perubahan yang saudara alami, new creation itu, waktu saudara ngadapin pasangan saudara, you have peace, you have to bring peace. Amin. Ngerti ya saudara ya? Supaya ini diterapkan, jangan masuk sini keluar situ ya. Di dalam Proverb, Amsal 1 ayat 8 dikatakan gini. Ini di dalam keluarga ini ya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oh my son, listen to your father's upbringing and do not waste your mother's teaching. Untuk membawa satu keluarga kita, ini bicara family ya. Kalau family kuat, negara akan lebih besar lagi, lebih stronger. Keluarga kita kuat, gereja kita juga lebih kuat. Amin. Nah di sini dikatakan waktu untuk keluarga, kita harus dengar-dengeran akan didikan orang tua. Pertanyaannya, saudara yang sudah jadi mama, apakah saudara menerima didikan dari orang tua? Kadang enggak loh saudara. Itu yang kode-kode gitu ya. Udah dibilangin enggak boleh merit sama si A. Masih mempengeyel, kawin. Nah, begitu jegler, nah ketawa saudara. Yang ketawa ngerasain beneran. Kalau kita sering enggak dengerin didikan ayah dan ibu kita, bagaimana anak kita ini bisa dengerin kita gitu loh saudara. Makanya saudara dan saya harus berubah dulu. Cara pikir kita, itu metanoia, itu harus terjadi dulu di dalam diri saudara dan saya. Begitu cara kita metanoia ini terjadi secara pikiran, cara berpikir kita benar-benar nih ya. Itu kita akan ngasih tahu ke anak kita ngasih tahu ke pasangan kita dengan satu poin yang akan saya sampaikan. Satu poin aja. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, saudara dan saya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. Ini karakternya Kristus. Saya ambil satu aja kerendahan hati. Dari sekian banyaknya ya. Kerendahan hati ini karena condong banyak dimiliki karakter kita di sini waktu kita di darkness ini. Waktu kita belum kenal Kristus. Tidak ada yang namanya rendah hati waktu saya ada di sini. Saya nggak pernah kenal kerendahan hati. Saya kenalnya apa? Sombong, angku, arogan, apalagi. Ya seperti itulah, preman. Preman karakter di sini nih. Tapi setelah sebagai orang pilihan, tadi kan the chosen race ya. Kita semua umat pilihan Tuhan. Sebagai pilihannya Allah, dikuduskan dan dikasih, kenakanlah. Itu kita harus kenakan. Kerendahan hati. Karena apa saudara? Background family kita dulu di situ, itu mendidik kita untuk proud. Mereka mengajarkan untuk proud, supaya enggak dilecehkan orang. You have to confidence, ya kan? Terlalu confidence-nya sampai proud-nya keluar saudara. Apalagi orang-orang yang di blue, darah biru itu apa? Blue blood, royal. Itu kalau 1-100, mungkin cuma 2-3 orang yang benar-benar ada kerendahan hatinya. Yang lainnya enggak ada saudara. Karena memang itu dididik untuk menjadi proud. Ya, oleh karena itu kita sebagai Christ Kingdom, warga kerajaan Allah, kita harusnya kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tapi saya garis bawahnya yang mana?
kerendahan hati. Kenapa? Karena ini saudara, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua ini berarti yang muda dan yang tua dan muda. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan cinta banget sama yang namanya rendah hati. Bukan rendah diri. Ya. Likewise, ye younger, submit yourself unto the elder. Yea, all of you be subject one to another and be clothed with humility. For God resisted the proud and giveth grace to the humble. Dalam persoalan rumah tangga, bagaimana kita membawa damai di dalam rumah tangga kita? Karena nggak ada kerendahan hati. Ya, anak-anak, apalagi saya nggak negatif ya tempat di sini, karena saya sudah move on di sini. Tetapi kebanyakan, apalagi anak Indonesia yang ada di sini, lahir di sini, terus berubah totally, nggak seperti di Timur, di Indonesia. Mereka nggak mau dengerin orang tuanya, manggil orang tuanya namanya, ya kan? Nggak, hi dad, nggak, hi Mark, gede Mark, gitu. Nggak ada satu kepada ini, tunduk kepada orang-orang yang tua. Di zaman kita, saya dulu jalan gini nih. Ini masa bodoh, lu siapa, gua siapa, masuk aja jelewes gitu. Kita yang shalom dulu gitu sama anak-anak ya. Ya, tapi itulah perbedaannya. Di mana saudara dan saya itu mengalami satu dilema di dalam pendidikan, di dalam keluarga. Oleh karena itu saudara harus terus suntikan ini, kerendahan hati. Karena apa saudara? Kalau saudara tidak ada kerendahan hati, anak saudara ngelihat ke kita, nggak ada rendah hatinya juga. Nah mereka nggak akan contoh, tapi kalau kita ada kerendahan hati dulu. Ya. Contoh yang paling sederhana, misalnya istri saya sering ngasih contoh ke anak-anak saya untuk bersihin rumah. Betul nggak? Orang tua ada masalah itu kan, bersihin rumah. Contohnya apa? Kerendahan hatinya apa? Mamanya dulu yang jadi example, jadi pembantu rumah tangga. Betul nggak saudara? Bersihin, mungkin masuk ke kamar anak saya, dirapikan. Sebetulnya tak usah ngurus gitu-gitu sebetulnya nih ya. Kalau kita lihat anaknya udah menginjak dewasa, apa-apa mama nggak perlu masuk kamar. Itu privacy. Wow. Tetapi istri saya dengan kerendahan hati datang, dibersihkan. Anaknya seneng nggak? Seneng lah kamarnya dibersihin. Kerendahan hati. Itu perlu, contoh simple ya. Tapi kalau mamanya nggak ambil pusing, ya anaknya sama seperti itu. Gitu. Kerendahan hati itu apa sih? Sikap yang menunjukkan kesadaran akan keterbatasan diri sendiri. Serta bersedia menerima petunjuk atau kritik dari orang lain. Itu rendah hati, arti sesungguhnya. Jadi kalau saudara ditegur sama suami saudara yang belum dalam Tuhan, saudara kalau ada rendah hati, apakah berontak atau menerima? Menerima saudara. Oh, kamu aja belum dalam Tuhan, aku sudah dalam Tuhan, aku lebih kudus dari kamu. Gitu saudara. Itu bukan rendah hati itu namanya, tinggi hati. Saudara rendah hati itu sadar bahwa kita ini limited. Yesus yang unlimited. Sehingga Yesus itu menunjuk saya sebagai anak umatnya, saya dijadikan unlimited, karakternya Kristus itu harusnya ada gitu loh saudara. Kalau karakter Kristus itu ada, berarti kerendahan hati itu seperti Yesus. Yesus itu ditolak, dihina, itu kan Yesus. Saudara sekali lagi, waktu kita hidup di sini,
kita belum kenal itu. Tapi setelah diangkat Yesus, jadikan umatnya, karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita ini niru Yesus supaya karakter itu bercara pikir, cara pandang atau apa lagi ya. Yang saudara dengar itu, cara pandangnya Tuhan itu dari sudut mana kita akan ikutin. Karena kita dipilih, diurapi, diperlengkapi. Dan kerendahan hati itu harus ada dan dikenakan selalu. Padahal tadi ada apa? Kelemah lembutan, kesabaran, apalagi banyak. Tapi satu aja, rendah hati aja dulu. Karena itulah yang menyenangkan hati Bapa. Di Mazmur 25 ayat 9 dikatakan gini, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. The meek will he guide in judgment, and the meek will he teach this way, his way. Kalau kita nggak ada rendah hati, Tuhan nggak mau ngajar kita. Ini firman-Nya yang ngomong. Kalau saudara dan saya mau rendah hati, Tuhan mau nuntun saudara dan saya. Amin. Jadi perlu kerendahan hati ini perlu. Yang tadi apa sih rendah hati tadi? Kita tahu diri kita ini terbatas. Dan kita perlu Yesus dalam hidup kita. Oleh karena itu libatkan Roh Kudus senantiasa. Yang kedua dalam Roma 12 ayat 16 dikatakan gini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Be of the same mind one toward another, mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Jadi kalau saudara ini bukan berarti nggak boleh mimpi yang tinggi, bukan itu artinya di sini. Artinya di sini itu walk harmony with one another. Jadi kita harus bisa untuk menguasai diri kita. Kalau teman kita atau pasangan kita atau anak kita, keluarga kita yang belum harmonis, saudara harus bisa mengharmoniskan. Jadi pendamai, bukan troublemaker tapi apa? Peacemaker. Itu yang dipentingkan di dalam keluarga saudara supaya saudara bisa menyebarkan peace itu. Kalau saudara mau menyebarkan peace tapi kita troublemaker, ya nggak nyebarin peace dong. Nyebarin paku itu namanya. The last one. Ya. Yang ketiga, setelah saudara tahu bahwa saudara harus rendah hati. Di Filipi 2 ayat 3-4 dikatakan gini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga diperhatikan. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let its esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Yang ketiga ini, saudara, orang rendah hati itu enggak mementingkan dirinya. Ya, tapi mengutamakan orang lain dulu. Saudara kalau mau peace di dalam keluarga, jangan ego saudara sendiri yang maunya sendiri, tetapi utamakanlah orang lain dulu. Pasangan saudara, saudara utamakan. Anak saudara mungkin ya diutamakan, bukan kedagingan kita, keegoisan kita. Kalau egoisnya saya mungkin saya maunya ini. Tetapi kalau saudara mau peace di dalam keluarga,
saudara mendahulukan kepentingan orang lain. Demikian juga di dalam lingkungan kita. Kalau saudara mau peace di dalam lingkungan saudara, saudara nggak mau, ini saya promise di dalam diri saya, aku nggak mau ada masalah. Betul ya? Tapi ada aja masalah itu saudara. Sekarang caranya kita menghadapi masalah itu dengan rendah hati ini salah satunya. Dengan rendah hati berarti oke lah, saya limited, saya masih kekurangan, saya terbatas. Dan saya nggak bisa ngomongin saya lebih tinggi dari dia. Sama-sama kita melayani di tempat ini. Jadi ayo kita saling-saling bergandeng tangan saudara. Dan terakhir, family is not an important thing. But it is everything, lebih dari important saudara. Jadi mau nggak mau saudara kuatkan keluargamu, lalu saudara bisa mengembangkan keluarga di dalam Tuhan, lalu kita bisa mengembangkan keluarga komunitas saudara di mana saudara berada. Sehingga rendah hati itu menjadi patokan kita untuk kita bisa menyebarkan kasih Kristus. Kita bisa menjadi penjala jiwa buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Thank you, God bless.